Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, this is me again Siti Nurmila, and here we are going to learn about part of speech, atau dalam bahasa Indonesia disebut kelas kata. Nah, ada beberapa jenis part of speech. Di sini yang pertama ada noun, kemudian pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, and interjection. But in this video, we are going to focus on learning about noun. Noun dalam bahasa Indonesia disebut nomina, atau lebih familiar kita sebut dengan kata benda. Noun is a word used as the name of anything, atau sebuah kata yang digunakan untuk menyebutkan nama dari apapun. Apapunnya itu bisa berupa a person atau orang, kemudian an animal, an object, a place, a situation, a quality or idea. Nah, bisa kita lihat di sini kata benda ini bisa berupa concrete noun atau kata benda yang bisa dirasakan oleh panca indera, jadi bisa dilihat, bisa disentuh juga, seperti book atau buku, kemudian eraser, bottle, flower, chair, classroom, star, moon, fire, dan lain sebagainya. Dan juga bisa kata benda yang berupa abstrak atau abstract noun, yaitu yang tidak bisa dirasakan oleh panca indera, seperti happiness, emergency, falsehood, freedom, communism, motivation, affection, idea, love, spirit, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kata benda itu bisa terbagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan dapat dihitung atau tidaknya. Yang pertama, countable noun atau kata benda yang bisa dihitung. Maksudnya di sini bisa dihitung itu kata benda di sini bisa ditambahkan hitungan sebelum penyebutan bendanya, yaitu bisa menggunakan angka 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian juga bisa menggunakan artikel atau di sini atau an. Dan juga yang terakhir, countable noun itu ada bentuk singular dan pluralnya. Jadi ada berbeda gitu, ada bentuk tunggal dan bentuk jamaknya. Misal di sini, langsung saja kita ke contohnya. House. House ketika hanya ada satu rumah, maka bahasa Inggrisnya jadi a house. Nah, yang ini yang menggunakan artikel, atau one house, ini yang menggunakan angka 1, one house. Tapi ketika dalam bentuk jamak, kata house itu berubah menjadi houses. Misal ada 2 rumah, maka bahasa Inggrisnya menjadi two houses. Oke. Yang kedua, kita lihat contoh yang kedua, dictionary. Ketika kamusnya hanya ada 1, maka bahasa Inggrisnya one dictionary. Tapi ketika kamusnya ada banyak, misal di sini ada 3, maka menjadi 3 dictionaries. Nah, yang 2 ini yang perubahannya itu beraturan, hanya menambahkan s atau is saja di belakangnya. Tapi ada juga kata-kata countable noun yang perubahannya itu tidak teratur. Contohnya seperti ini, kata man, laki-laki. Kalau hanya 1, jadi a man atau one man. Tapi kalau misal laki-lakinya banyak, misal di sini ada 4, maka bahasa Inggrisnya jadi 4 men. Jadi dari a man jadi 4 men. Oke, selanjutnya ada child. Child, bentuk singular atau tunggalnya itu tetap child. Misal ada 1 anak kecil, jadi a child. Tapi kalau anak kecilnya ada beberapa, di sini kata childnya berubah jadi children. Several children. Oke, itu untuk yang countable noun. Selanjutnya ada uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Maksudnya tidak bisa dihitung di sini, tidak bisa menggunakan satuan hitungan yang 1, 2, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu ke dalam kata ini, dan juga tidak bisa menggunakan artikel. Kemudian kata benda ini tidak ada bentuk singular atau pluralnya. Jadi semuanya tetap sama, mau sebanyak apapun bendanya, maka katanya tetap seperti itu. Biasanya contohnya yang termasuk dalam uncountable itu biasanya berbentuk liquids atau cairan, kemudian powders atau serbuk atau tepung,
dan juga gases, gas. Di sini bisa kita lihat contohnya ada water, milk, tea, coffee, rice, sugar, honey, air. Nah, kata-kata di sini itu tidak ada bentuk jamaknya, tidak ada airs atau lain sebagainya. Nah, adapun untuk menyatakan banyaknya di sini, benda-benda di sini tuh kita bisa juga menggunakan ini ukuran-ukuran di sini seperti a little, sedikit. Misal a little of water, sedikit air. Kemudian a lot of, banyak. A lot of water. Nah, jadi atau artikel di sini tuh bukan untuk waternya tapi untuk lot of. Kemudian some water contohnya, dan juga a few. Nah, atau juga kita bisa menggunakan yang di bagian sini, a cup of. Misal a cup of coffee, satu cangkir kopi. Kemudian a bag of rice, misal satu kantung beras, atau one bag of rice gitu, dan lain sebagainya. Dan juga bisa di sini 1 kilogram of, a handful of, satu genggam, kemudian a pinch of, sejumput. Misal kita lihat di sini contoh kalimatnya. Buy me a bottle of oil please. Nah, oil di sini merupakan uncountable, dan di sini satuannya a bottle of, satu botol minyak. Tolong belikan aku satu botol minyak. Kemudian I need a cup of tea. I want some water please. Kemudian pour a pinch of sugar. Taburkan sejumput gula putih. And nah, selain yang countable dan uncountable noun, ada juga yang terakhir ini mixed noun. Jadi di sini kasusnya itu katanya itu bisa menjadi countable atau uncountable tergantung pada konteksnya. Misal rambut. Nah, rambut di kepala kita kan ada banyak. Tetapi kita tidak bisa mengatakan hairs, dan karena si rambut itu tidak lazim untuk dihitung. Tapi ketika kita melihat rambut yang tergeletak atau jatuh di lantai, nah rambut tersebut bisa dihitung. Makanya misal di sini contohnya I saw a hair on the floor. Saya melihat satu helai rambut di lantai. Nah, pada kalimat ini hair dapat dihitung, ditandai dengan ada artikel di sini, ada gitu. Tetapi di kalimat kedua, she curled her hair, dia mengikat rambutnya, dia menggulung rambutnya. Hair di sini yang di kepala tidak bisa dihitung karena memang tidak lazim untuk dihitung ketika sudah di kepala. Jadi tidak menjadi hairs, tetap hair. Okay, so for this video hanya sampai sini saja. Untuk selanjutnya masih ada bahasan tentang noun, tapi kita akan bahas di video selanjutnya. Thank you very much for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.